Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Enum Nur Aisyah, SEMSI, selaku dosen kewirausahaan 1, dan kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi untuk menonton video kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susi Susilawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Adapun anggota kelompoknya yaitu Nida Lailatul Ramadan, Dito Derajat, Mila Cahyani, dan saya sendiri. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengertian etika wirausaha, etika bisnis dalam wirausaha, etika produk, dan budaya perusahaan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi pertama yaitu oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki kelompok atau individu, meliputi tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Jadi, etika merupakan landasan dasar atau pertimbangan setiap perilaku manusia termasuk bidang keilmuan. Menurut salah satu pakar yaitu H.A. Mustafa, etika yaitu ilmu yang menyelidiki perilaku baik dan buruk yang memperhatikan sejauh mana perbuatan manusia diketahui oleh akal pikirannya sendiri. Adapun pengertian etika wirausaha yaitu adat sopan santun, adat kebiasaan, dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kewirausahaan. Etika wirausaha juga merupakan sebuah turunan dari etika bisnis yang di dalamnya mengatur tentang perilaku seorang wirausahawan atau pengusaha dalam memulai, menjalankan, hingga mengembangkan bisnis atau usahanya. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika wirausaha adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seorang wirausaha dalam kegiatan usahanya harus mempunyai rasa kesusilaan atau budi pekerti yang baik, rasa sopan santun di dalam segi kehidupan berwirausaha, tata krama di dalam segala tindakan dan perbuatan waktu berwirausaha, mempunyai tanggung jawab pada usahanya, dan yang terakhir bersikap jujur, benar sesuai dengan profesi usahanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh saudara Dito Derajat. Kami persilakan. Baik, materi yang selanjutnya adalah etika bisnis dalam wirausaha. Yang pertama ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam kegiatan dalam berinteraksi dengan pemangku dengan kepentingannya. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi berkonsentrasi pada standar moral, sebagainya diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai etika bisnis pada umumnya termasuk perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya diskriminasi dan sistem jenjang karir. Kemudian, menurut Zimmer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama ada mengejar keuntungan pribadi, yang kedua ada tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, yang ketiga ada pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika dalam berperilaku bisnis dalam berwirausaha. Menurut pandangan Michael Josephson tahun 1998 yang dikutip oleh Zimmer tahun 1996, secara universal ada 10 etika yang mengarahkan perilaku. Yang pertama ada kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri,
tidak menggelapkan, dan tidak berbohong. Yang kedua ada integritas, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian atau keyakinan, tidak bermuka dua, dan tidak berbuat jahat, dan juga dapat dipercaya. Yang ketiga ada memelihara janji, yaitu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau logistik, dan mengandalkan ketidaktelaran. Yang keempat ada kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara, dan tidak menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia. Begitu juga dalam suatu konteks profesional, menjaga, perlindungi, atau untuk membuat keputusan profesional yang belas dan teliti, dan menghindari hal-hal yang tidak pantas serta konflik berkepentingan. Yang kelima ada kewajaran atau keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan, melihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual, dan toleran terhadap perbedaan, serta bertindak mampu melampaui batas dan mengambil keuntungan profesional yang bebas dan teliti, dan menghindari hal yang tidak pantas serta konflik kepentingan. Yang keenam pada suka membantu orang lain, yaitu saling membantu dan berbaik hati, belas kasih, tolong menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu hal yang membahayakan orang lain. Yang ketujuh ada menghormati kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan hak menentukan nasib bagi semua orang, bersopan santun, tidak merendahkan dan memperlakukan martabat orang lain. Yang kedelapan ada warga negara yang bertanggung jawab, yaitu menaati hukum atau aturan, penuh kesadaran sosial, dan mengerti proses demokrasi yang dalam mengambil keputusan. Yang kesembilan ada mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segi hal, baik dalam pertemuan profesional maupun pertanggungjawaban profesional. Tekun, dapat dipercaya atau diandalkan, dan rajin, penuh komitmen. Yang ke-10 dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensi, serta selalu memberi contoh yang baik. Baik, selanjutnya adalah etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi antara lain: 1. Memperbanyak jumlah barang dan jasa. 2. Menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. 4. Mengganti barang-barang yang rusak atau habis. 5. Memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. 6. Memenuhi pasar internasional. Lalu, pentingnya etika produksi. Proses produksi, sebuah produsen hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Namun tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Seharusnya lah produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah memberi barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Banyak kasus yang akhirnya mengancam keselamatan konsumen karena dalam memproduksi, produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Dan dengan adanya etika produksi, semua kecurangan bisa dihindari dengan kesepakatan antar produsen dan konsumen. Selanjutnya, pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud, dan konsumen memiliki hak kolektif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud. Di antaranya ada 1.
Kewajiban untuk memenuhi, artinya kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Pihak penjual berkewajiban untuk mengklaim yang sifatnya tentang produk yang dijual. Contohnya, seorang pasien yang menggunakan produk tersebut menjadi ketergantungan. Itu karena kurang pemahaman dari produsen terhadap konsumen. Kedua, ada kewajiban untuk mengungkapkan, yaitu penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Ini berarti bahwa penjual berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen untuk membeli. Contohnya, jika ada sebuah produk yang dibeli konsumen terdapat cacat yang berbahaya atau beresiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen, maka harus diberitahu. 3. Ada kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Jangan sampai terjadi misrepresentasi bersifat koersif, yaitu seseorang yang dengan sengaja memberikan penjelasan yang salah pada orang lain agar orang tersebut melakukan sesuatu seperti yang diinginkannya, bukan seperti yang diinginkan orang itu sendiri apabila dia telah mengetahui kebenarannya. Keempat, ada kewajiban untuk tidak memaksa. Itu penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingan, tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi untuk menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Selanjutnya terdapat 3 hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Pertama, ada transparansi. Artinya, masyarakat ingin mengetahui tentang operasional perusahaan. Posisi etis dari perusahaan harus jelas bagi para pembeli agar mereka dapat menilai. Hal ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik. Kedua, kejujuran. Ketidakjujuran adalah aspek kritis tersebar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini juga meliputi produk perusahaan, sifat staf, dan personil lainnya yang berkaitan dengannya. Ketiga, ada kerendahan hati. Perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisi. Materi berikutnya yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah kepribadian perusahaan yang mendefinisikan lingkungan di mana karyawan bekerja. Adapun tujuan dari adanya budaya perusahaan adalah budaya perusahaan menjadi penting karena dapat mendukung tujuan bisnis dari suatu perusahaan. Adanya budaya perusahaan juga dapat membuat karyawan tertarik dan memiliki sense of belonging terhadap perusahaan. Hal ini mendorong retensi karyawan dan perolehan bakat baru dari mereka. Budaya perusahaan juga dapat berperan dalam memasarkan nilai perusahaan kepada pelanggan dan masyarakat luas. Dengan itu, budaya perusahaan berfungsi sebagai faktor pendukung hubungan masyarakat dan publik. Adapun beberapa elemen yang dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Yang pertama, visi. Visi adalah elemen budaya perusahaan yang paling sederhana, bersifat mendasar, sebab semua adanya perusahaan dimulai dengan visi. Di sini visi perusahaan akan menentukan tujuan dari perusahaan tersebut. Seperti apa yang akan dicapai oleh perusahaan secara umum. Jika sudah ada visi, maka karyawan yang ada di dalamnya dapat lebih mudah mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada nilai perusahaan. Jika perusahaan berperan untuk mengarahkan tujuan perusahaan, maka nilai perusahaan akan memberikan pedoman terhadap perilaku dan pola pikir yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Maka nilai perusahaan menjadi
pedoman moral dan praktik kehidupan dalam budaya perusahaan secara umum. Yang ketiga ada praktik. Budaya perusahaan tidak dapat terbentuk dari nilai perusahaan yang diusung saja. Namun budaya perusahaan juga dibentuk dengan adanya implementasi nilai-nilai tersebut dalam berbagai lini di perusahaan itu sendiri secara praktikal. Yang keempat ada orang. Di sini di budaya perusahaan dapat dibentuk bila ada orang-orang yang dapat berbagi nilai serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk merangkul ide-ide yang dapat memajukan perusahaan. Itu sebabnya budaya perusahaan yang baik membutuhkan strategi perekrutan yang tepat untuk mengisi sumber daya manusianya secara koheren dengan budaya perusahaan itu sendiri. Yang kelima ada tempat kerja. Tempat kerja juga menentukan budaya perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan pada tempat kerja yang mengusung konsep terbuka, tentu akan kondusif untuk perusahaan yang mengusung budaya kerja kolaboratif dan antar karyawannya. Dan sebaliknya, jika perusahaan ataupun tempat kerja di perusahaan tersebut mengusung tema kantor dan sekat-sekat antar divisi, maka perusahaan mencerminkan budaya perusahaan yang lebih formal dan sektoral. Yang keenam ada narasi perusahaan. Sejarah dibentuknya perusahaan perlu diidentifikasi dan diceritakan kembali melalui narasi bagi orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan menjadi salah satu sumber budaya perusahaan yang bersifat berkelanjutan. Berikutnya, tipe budaya perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada berorientasi pada tim. Perusahaan yang menganut jenis budaya perusahaan ini, secara khususnya ingin mengutamakan keterlibatan tim ataupun karyawan dan memberikan umpan balik yang berarti bagi mereka. Budaya perusahaan ini juga umumnya memberikan hak otonomi bagi karyawan tentang apa yang tepat bagi mereka dengan syarat komitmen pada perusahaan. Tujuan dari budaya perusahaan ini adalah sinergitas dan kepuasan karyawan terhadap peningkatan kerja secara umum. Yang kedua ada budaya perusahaan elit. Budaya perusahaan elit merupakan budaya perusahaan yang bertujuan untuk mengubah dunia dengan cara yang menurut teruji dan unik. Hal ini umumnya dengan cara perusahaan memperkerjakan orang-orang terbaik dan membuatnya tidak hanya mengikuti arahan dari atasan saja, namun ia juga ikut serta menjadi pemimpin. Ciri khas dari budaya perusahaan jenis ini adanya inovasi dan keberanian dalam membangun kepercayaan diri, kecakapan, dan kompetitif. Budaya perusahaan jenis ini memiliki ciri khas atau tingkat kepercayaan diri yang unik serta inovasi yang diciptakan acap kali berbeda dengan perusahaan lain. Entah itu tercermin dari ruang kerja, suasana kantor, hingga pakaian pegawai. Hal utama dari budaya perusahaan jenis ini adalah inovasi dan kinerja yang baik, bukan menyosipulkan penampilan fisik pegawai. Yang kedua ada budaya perusahaan horizontal. Nah, budaya perusahaan jenis ini umumnya ditemui dalam perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Ciri khas dari jenis budaya perusahaan ini adalah kebebasan. Budaya perusahaan horizontal mementingkan pola pikir yang kolaboratif dan melibatkan semua orang. Budaya perusahaan ini juga bertujuan untuk mendapat dukungan riset pasar yang fleksibel dan menangkap umpan balik dari pelanggan. Meski umumnya perusahaan dengan budaya perusahaan ini terdiri dari jumlah orang yang kecil ataupun yang sedikit, namun dengan adanya sistem horizontal tanpa hierarki tertutup dapat memudahkan pertukaran ide. Hasilnya akan amat mungkin jika seorang CEO dan seorang asisten kantor dapat berbicara ataupun berdiskusi dalam satu meja secara langsung. Yang keempat ada budaya perusahaan secara konvensional. Di sini, budaya perusahaan secara konvensional memiliki hierarki yang jelas dan berbulat dengan kurva pembelajaran untuk komunikasi yang lebih terbuka. Budaya perusahaan ini juga umumnya terpaku pada penampilan seperti dasi, sepatu, dan beberapa hal lain yang harus ada. Ciri khas dari budaya perusahaan ini adalah adanya tingkat dan cakupan relasi yang lebih tertutup karena aspek jabatan ataupun posisi. Berikutnya, cara membangun budaya perusahaan yang baik. Yang pertama, tentukan nilai
perusahaan sedini mungkin. Untuk mendapatkan budaya perusahaan yang baik, harus menentukan nilai dasar seperti apa sebetulnya yang ingin dibawa. Hal ini harus dilakukan terutama bila baru merintis perusahaan. Dengan menentukan nilai perusahaan sedini mungkin, perusahaan dan karyawan yang ada di dalamnya akan tahu arah dan tujuan seperti apa yang akan mereka capai bersama. Yang kedua, pekerjakan orang-orang tepat. Penting bagi perusahaan memilih kandidat yang tepat di bagian SDM. Pastikan di dalam proses rekrutmen bahwa kandidat yang terpilih bukan hanya mereka yang memiliki keterampilan yang unggul, namun memiliki sikap yang baik serta menghargai budaya dan nilai perusahaanmu sendiri. Yang ketiga, dorong sikap positif dalam lingkungan kerja. Untuk membangun budaya perusahaan yang baik, pengusaha harus memulainya dengan mendorong perilaku positif di tempat kerja setiap hari. Mulai dari cara sederhana seperti menunjukkan keramahan, tersenyum, menunjukkan rasa terima kasih, hingga menerapkan komunikasi positif sebagai dasar membangun hubungan antar karyawan. Yang keempat yaitu jadilah pendengar yang baik. Terbukalah pada kritik dan saran dari karyawan. Gunakan feedback tersebut untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Doronglah karyawan untuk berani mengeluarkan apresiasi dan ide-ide baru bagi perusahaan. Cara ini tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga mereka secara tidak langsung akan mendorong karyawan dan perusahaan tumbuh bersama. Yang terakhir yaitu membangun kesadaran tim. Nah, untuk mendapatkan ataupun untuk membangun budaya perusahaan yang baik, perusahaan perlu menumbuhkan kesadaran pada karyawan bahwa semua adalah satu tim yang sama. Dengan begitu, semua akan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengembangkan perusahaan ke arah yang diinginkan. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.